Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang masih duduk di bangku SMP, SMA, atau bahkan masih kuliah, kita masih melanjutkan belajar formula atau rumus-rumus Excel serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih mengkaji fungsi logika. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari N dan single if yang tunggal. Kali ini kita akan mencoba mempelajari multi if yang ganda, if yang lebih satu. Untuk yang kemarin saya ingatkan, ini fungsi N yang kemarin. Jadi fungsi N ini menghasilkan nilai benar jika semua argumen yang dia adalah benar, dan salah jika salah satu atau lebih argumen adalah salah. Makanya kata sambung dan, ya, berarti dan itu kedua-duanya atau semuanya. Contohnya tabel ini yang kemarin kita buat, ya. Jadi nomor 3, misalkan Koiril itu gagal. Mengapa? Karena batas lulus di atas 7, dia hanya 7. Berikutnya juga nomor 5, Endang juga gagal karena batas lulusnya lebih dari 7, dia masih 7. Berarti sudah valid, terbukti, ya. Terus kemarin kita juga sudah mempraktekkan if jika, tapi if yang single, yang hanya satu. Persyaratan di sini gini, jadi if itu menguji kebenaran suatu kondisi atau suatu syarat, maksudnya lulus jika rata minimal 60. Nah, jadi yang diuji ini sel pada sel F ini, ya, mulai F7, F8, F9, F10. Jika F7 ini 60 dan lebih, artinya lulus. Jika kurang 60 tidak lulus. Maka penulisan rumusnya kita tulis di sini sama dengan F7 kurang dari 60 tidak lulus. Jika tidak itu maka lulus. Jika tidak itu berarti 60 atau lebih. Ini. Jadi syaratnya ada di F. Rumus yang gitu kita tuliskan di H. Cara menulisnya ada di I. Hasilnya seperti ini. Oke, sudah terbukti juga. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan multi if, karena memang seringkali di dalam kehidupan kita permasalahan itu tidak hanya sesederhana itu, tapi lebih kompleks dari itu, ya. Saya mengingatkan kembali yang fungsi f. Jadi f itu untuk menulis formula selalu diawali dengan sama dengan. Jadi sama dengan f, jika sesuatu adalah benar, lakukanlah sesuatu. Jika tidak, lakukan lain. Kira-kira kalau dibaca begitu, ya. Seperti tadi, jika lebih besar dari 7 maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Kira-kira begitu tadi, ya. Jadi rumus F ini menghasilkan dua hal. Hasil yang pertama apabila persyaratan benar atau terpenuhi. Hasil yang kedua apabila persyaratan salah atau tidak terpenuhi. Rumus F yang ideal ini berlaku untuk persyaratan minimal, ya. Kali ini kita mempelajari fungsi multi F. Tadi sudah saya sampaikan, di dalam kehidupan seringkali permasalahan sangat kompleks, bahkan membutuhkan tidak hanya dua, tapi lebih dari dua fungsi F. Maka kita sebut multi F. Sebenarnya Excel membolehkan kita untuk membuat F berganda sampai 64, namun tidak disarankan. Mengapa? Karena kesalahan kecil saja di dalam penulisan rumus ini, maka rumus tidak akan berjalan 100%, bahkan tidak berjalan sama sekali atau hanya berjalan 75%, ya, kira-kira begitu. Ini implementasi dari rumus multi F, F yang ganda. Di sini ada 3 F, ya, nanti gandanya hanya 3. Jika F7 ini bisa dibaca ini, ya. Jika rata di F7 kurang dari 61, siswa mendapat predikat nilai D. Jika rata di sel F7 kurang dari 71, siswa mendapat predikat C. Jika nilai rata di sel F7 kurang dari 81, siswa mendapat predikat nilai B. Selebihnya itu A. Berarti ada 3, ya, 3. Cara penulisannya seperti ini. Di sel yang berwarna hijau dituliskan pada sel yang berwarna kuning. Jadi di sel yang berwarna kuning ini kalau kita klik, nggak ada huruf A, nggak ada B, nggak ada D, nggak ada huruf D, tapi yang ada seperti ini, ya. Sama dengan kurung buka F7 lebih kecil 61, titik koma, sama dengan D, ya, karena ini karakter maka diberi tanda petik muka belakang.
berikutnya. Jika F7 kurang 71 maka C, jika F7 kurang 81 maka B, jika tidak itu maka A. Tidak itu di sini artinya 81 sampai dengan 100. Setelah kita kopikan di sel yang pertama, sel pertamanya ini adalah sel G7, sel G8, G9, G10 cukup dikopikan saja. Hasilnya sudah tampil seperti ini. Mengapa ini A? Karena 85. Jadi masuk persyaratan yang 3 ini. Kenapa ini B? Kenapa 85? Karena masuk persyaratan yang bawah ini, lebih besar dari 81. Kenapa ini B? Masuk persyaratan yang kedua, karena kurang dari 81 tapi lebih dari 71, dan seterusnya. Ingatkan, ini sebuah tip di dalam penulisan formula ya. Setiap fungsi atau setiap rumus, cara menuliskannya selalu diawali dengan sama dengan, dan setiap rumus Excel memerlukan kurung buka dan kurung tutup. Excel juga membantu kita mencari tahu suatu rumus dengan mewarnai berbagai bagian rumus saat kita mengeditnya. Jadi nanti kalau kita mengedit, ada yang warna hijau, ada kuning, ada biru ya, memudahkan itu ya. Penerapan lain dari multi if, kalau tadi dinilai mungkin untuk Bapak Ibu guru, ini untuk perdagangan ya, untuk jual beli. Di sini disyaratkan seperti ini: jika pembelian kurang dari 5 juta maka mendapat diskon 5%. Berarti ini potongan tunai. Jika pembelian kurang dari 10 juta maka mendapat diskon 7,5%. Jika pembelian kurang dari 15 juta maka mendapat diskon 10%. Jika tidak itu semua, artinya sama dengan 15 juta atau lebih, diskonnya 12,5%. Rumus ini dituliskan di sel yang berwarna kuning, berarti di sel D ya, di sel D7, D8, D9, D10. Isinya seperti ini, sama dengan F kurung buka C8 yang kita uji ini, C8 kurang dari 5 juta sama dengan 5. Jika C8 kurang dari 10 juta, 7,5. Jika C8 kurang dari 15 juta, 10. Jika tidak itu semua, 12,5. Oke, terus kita kopikan ke bawah. Hasilnya sudah nampak seperti itu. Jadi di sel kuning kalau kita klik tidak ada angka 5%, tidak ada, yang ada semua seperti ini. Ya sudah teruji. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong kalau bermanfaat bantu subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.